juga hashtag Vivararki. Karena this is it. The Derby Classic Mini antara RRQ Hoshi bertemu dengan EVOS. Icon yang ditemenin sama Coleus dan juga Momo-chan. Kita akan lihat di best of one. Ini adalah kesempatan terakhir ya teman-teman. Ingat kesempatan terakhir. Dan Make It sepertinya udah mulai diganggu-ganggu nih. Sama Finn yang udah mulai terbang masuk ke area jungle dari pemain-pemain EVOS Icon. betul, karena emang enaknya pakai Matilda tuh dia bisa mainnya tuh show ya ke arah jungle lawan dan memberikan pressure sebenarnya. Gak cuma pressure tapi ngasih informasi kayak oh ini jungle-nya start merah gitu. Mungkin Barasnya mau ke arah biru lawan gitu-gitu. Bener sih, jadi at least ada info yang didapatkan dan Finn juga sebenarnya nggak terlalu overcommit untuk ngerusuh ke arah pemain-pemain dari EVOS Icon yang lagi melakukan farming. Hanya memberikan informasi aja tadi, buktinya aja Finn cuma berdiri ya di area rumputan ketika Orange lagi diamankan oleh Maykits. Tapi Clay bermain agresif dengan Loi, dispersion dan juga rotationnya yang akan memberikan sedikit damage di early. Tapi Arrow sempat connect tadi ya sedikit, untungnya dia juga masih bisa menghindar dengan adanya Pure Revive dari Vin. Karena tadi Abyssal Trap-nya langsung ke badannya Vin kan. Iya, dan hampir banget ya bisa kalau mau di pick off mungkin sama Jel yang tadi sebenarnya astral dari Spear-nya juga tidak mengenai ke arah Vin. Tapi at least main-main dari arah Kiyoshi mereka masih bisa untuk mempertahankan first blood yang belum kita lihat sampai saat ini. Sementara Versik bakal fokus untuk farming terlebih dahulu. Oh, Skylar! Wow. Terkena patilan lelenya Ivan. Dan langsung tumbang begitu saja, tapi ini dia Turtle Camp. Sudah mulai hadir Turtle yang pertama. Dan dengan tumbangnya Skylar ini otomatis memberikan space yang begitu besar buat Doma juga sih. Tapi damage-nya lihat dari Clay. Memaksa Ivan harus menggunakan flicker untuk mundur. Dan Clay, pengasiran yang baik karena kali ini Turtle sudah mulai terlihat. Sudah mulai diinisiasi oleh Versik. Sementara Don mencoba untuk menahan penalty zone karena ada dua pemain dan Brian bakal menarik dengan satu buah Emo Bandit. Tapi setelah itu apa yang akan dilakukan oleh RRQ? Karena pemain RRQ terlihat cukup low. Versik mencoba untuk bertahan. Kali ini turretnya bakal diamankan oleh Maykits. Turtle berhasil untuk dicuri dengan satu buah Retribution. Karena Versik udah kena poke banyak banget sih tadi. Betul, dan Retribution tadi Versik juga sempat keluar. Cuma ternyata darah dari Turtle-nya masih ada. Jadi nggak langsung pas banget di tanda garis merahnya ya. Jadi Maykits yang berhasil untuk mendapatkan Turtle dan hampir aja tuh purple buff ya. Bisa diambil sama seorang Gerald dengan adanya Astral Sphere yang dilemparkan. Ya, dan Skylar karena dia agak sedikit tertinggal dari segi level, tentunya perbedaan setengah level aja dengan Doma. Tapi dia harus jadi lebih disiplin untuk bisa dapetin farmingan dulu nih. Karena kalau sampai dia ke pick off ini bakal bahaya untuk Skylar. Sementara comms-nya informasinya harus masuk dari Finn. Dimana keberadaan dari Ivan, karena cuma Ivan yang bisa mengerecok ke arah laning dari Skylar. Lelenya connect. Dan sepertinya mulai dimajuin ke depan sana ada dispersion rotation untuk menahan pergerakan dari Maykits. Bahkan blasting duet dari Doma. Tapi Dinosaurus masih cukup tebal. Finn pun terbang melayang indah. Tadi hanya untuk men-zoning out supaya Doma tidak berani maju lagi. Ya, dan untung dari Spear of Destruction-nya Skylar tidak mengenai ke arah Doma. So Doma masih bisa at least balik lagi ke area lane-nya. Mencoba untuk melakukan clearing secepat mungkin. Dan soalnya kalau misalnya tadi nancep itu Spear of Destruction-nya, mungkin Doma masih bisa untuk dipok balik sama Skylar. Meskipun memang ada backup dari Ivan ya tadi cukup dekat. Betul, dan ini masih early game juga pastinya dari sisi gold lane masih sangat membutuhkan item. Dan Doma baru aja ngamanin Corrosion Sight beserta Gerald yang mengamankan Enchanted Talisman. Ini bakal ngebuat mananya Gerald regenerasinya lebih cepat, cooldown dari Astral Echo juga dan juga Astral Recall ini jadi lebih cepat juga. Sehingga Turtle yang kedua nih udah mulai mencoba untuk di set up sama teman-teman RRQ Hoshi dan juga EVOS Icon. Nah, dan memang sekarang Turtle yang kedua yang tadi dari RRQ Hoshi mereka harusnya udah tahu ya. EVOS Icon tuh lebih cari kesempatan untuk nyari kepala dulu. Kalau mereka bisa tumbangin Versiknya akan lebih bagus untuk kontes ke area objektif Turtle-nya. Tapi Retribution-nya Maykits juga harus di-respect oleh Versik menurut aku. Karena gimana pun Versik yang bakal melakukan inisiasi. Big guy pasifnya ini dibutuhkan juga dari Versik. Sehingga ini kesempatan untuk EVOS Icon. Maykits mencoba untuk menangkap dengan satu buah efek town yang connect. Tapi I'm offended. Dan bersama dengan satu buah Abyssal Arrow membuat Don masih bisa untuk bertahan sedikit.
Meskipun ada satu buah penalty zone yang penalty kali zone? buka begitu saja. Dia bahkan menabrak arah 2 pemain. Tapi lihat Ivan dan bahkan keberadaan dari Doma ini bisa Clay! dihadirkan pada tapi ternyata Clay yang berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle-nya. Doma ternyata tidak muncul padahal Spear of Destruction-nya connect. Skylar maksudnya ya? Oh sorry, Skylar. Iya. Nah, karena memang berhasil diamankan sama Clay juga tadi Iya. dalam posisi yang cukup baik. Dan kalau Yus rasa mungkin Skylar juga masih butuh item ya. Karena tipikal Skylar tuh biasanya dia agak jarang untuk join team fight sampai Iya dirasa sih. item itu udah cukup. Dia mainnya benar-benar kayak safe banget. Betul. Dan ini Iya, menurut aku udah bagus banget karena positioning dari Clay ini cukup aman. Dan dia berhasil untuk dapetin turtle-nya. Dan make it-nya ini sih memang ketahan dengan sama Finn. Itu kena damage rotation Mo. Oh iya, Jadi bukan makanya. di dispersion sama Clay. Jadi bisa dibilang karena retributionnya My Kids itu nggak on point, jadinya damage rotationnya masuk. Gitu. Oke, sangat disayangkan tapi Arkehosis setidaknya mereka udah mulai dapetin momentum mereka kembali. Dan Skylar bahkan udah kembali bisa mendapatkan objektif turret di area bawah. Perlahan tapi pasti. Tapi lihat backup yang dilakukan oleh Arkehosi. Bahkan Clay menjaga posisi Lele. dari seorang Skylar tidak terpick up. Tapi Versik sudah bakal dipukul mundur oleh pemain dari Forsaken Make It. Terlihat dan Abyssal Arrow-nya Ivan sih bener-bener ngeselin sih. Ya. Dan gini problemsnya, mereka menggunakan dua hero yang wajib Ya, memiliki map control Mo. Novaria dan juga Selena. Jadi kalau semakin mereka nanti ketinggalan objektif dari segi turret, itu bakal semakin berbahaya buat Evo Saiken. Karena gini Mo, logikanya adalah ketika memang mereka nggak megang map control, biasanya lawannya kan lebih mainnya 4-1 ataupun Iya. malah stick 5 man together kan. Jadi walaupun lelenya connect, nggak bisa di follow up, orang lawannya juga standby soalnya, Iya. langsung di cover. benar. Ataupun Astar Sphere-nya ketika memang nembakin ke arah lawan, ya nggak bakal bisa dilanjutin juga gitu. Nah itu yang menjadi PR dari Evo Saiken, mereka bener-bener harus megang map controlnya sih. Iya, masalahnya mereka pick 2 hero yang menurut aku bisa memberikan map terang ya untuk Evo Saiken. Tapi diversion dari Clay membawa Skylar. Apakah memang turtle ketiga kali ini akan coba dikontes bersama dengan dari Skylar yang bisa memberikan damage? Harusnya sudah diketahui posisi dari seorang Skylar dan Versik yang berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Evo Saiken. Sementara sakit banget rotationnya, tapi ternyata Emo Bandit dan juga ada satu blessing duet dari Doma membuat pemain-pemain dari Arkehosi mencoba untuk ditumbangkan begitu saja, tapi ternyata di sisi lain Ivan yang tumbang. Welcome. Satu buah di Eternal Welcome, ternyata dari seorang Make It yang akan coba tahan, tapi ternyata Versik. Ada pertukaran dari Evo Saiken, tapi Brian terlalu berani ketika posisi dari Skylar tidak bisa digapai oleh pemain-pemain dari Evo Saiken. Betul, jadi Skylar free position dan mendapatkan kill points yang penting untuk Skylar. Bahkan sekarang dia bisa dibilang free farming ya di area top lane-nya. Perlahan tapi pastinya RRQ mulai leading nih. Iya. Dari segi gold di dalam game, bahkan dari segi objektif juga. Tapi Clay, dia dipentung sama Make Kids. Iya, dan itu sakit banget sih damage dari pressure wardnya Make It. Clay seharusnya nggak tumbang di sana, mengingat juga pemain-pemain dari Arkehosi ini sebenarnya udah pada mundur semua sih. But it's okay, akan reset lagi dari Arkehosi, harus reset. Tapi menurut aku itu lumayan mahal dari Clay, karena harusnya dia yang bisa pegangin early ya, setidaknya sampai nanti mungkin 10 menit game berjalan. Betul, tapi lihat bahkan gini, tadi Gadewin itu sebenarnya di pop up kok. Tapi kalau nggak salah dia terkena energy eruption dan langsung di appraisal red kan. Damage yang terlalu ngeburst, Gadewin nggak bisa dipencet. Tapi memang dari positioning Clay tadi amat sangat dalam positioning beresiko tinggi. Iya. Makanya langsung bisa dieksekusi, tapi ini dia penalty zone. Ditambah lagi Circling Eagle, connect-nya tadi ke knock up ke arah 3 hero. Bahkan Spear of Destruction juga connect. Tapi Skylar belum mau langsung pindah begitu saja. Coba untuk dibalas dengan ada Amo Bandit Dawn. Dengan darah yang amat sangat sekarat, masih bisa survive. Meanwhile Make It di belakang mencoba untuk nempelin ke arah Kay, malah Make It-nya yang berhasil ditumbangkan oleh Skylar. Ya, satu buah guiding win dari Finn yang membawa Skylar membantu Versik menumbangkan Make It. Dan Don hampir aja terpick off, untungnya masih ada Skylar. Ya sekarang Skylar udah berani untuk join team fight sih. Inilah tipikal Skylar kalau dia udah merasa oke, gue udah dapetin itemnya, udah bisa dapetin pundi-pundi gold, dia ready untuk team fight. Dan sekarang Lord sudah mulai terbuka. Arkehosi kayaknya nggak mau bermain lama nih kok. Betul, karena Lordnya langsung dengan cepat dihabisin gitu aja. Circling Eagle mencoba untuk nabrak ke depan kah? Ternyata tidak. Mereka lebih bermain secara dewasa ya. Menunggu Lordnya untuk spawn terlebih dahulu dibandingkan nanti kalau mereka inisiasi tim fight tadi malah bisa mengalami kerugian karena harus ada nyawa yang tumbang. Dan
sekarang gimana caranya Arkehosi mereka tinggal mempertahankan aja nih. Tempo permainan yang menurut aku sekarang udah mulai stabil ya dari Arkehosi. Dari segi item pun mungkin dari Skylar memang lagi menang network tapi tidak terlalu berbeda jauh sih dibandingkan dengan Doma. Perbedaan 600. Tapi dari Skylar dia udah dapetin Demon Hunter Sword, udah dapetin Golden Staff untuk attack speed dan juga efek slow dengan adanya Coruscant Sight. Jadi damage-nya udah mulai berasa ya Mo ya. Apalagi ke arah hero-hero tebel. Dan ini dia Detonas welcome. Dari ada Versik dilempar ke belakang dari Mekits yang mencoba untuk ditarik dengan AD Academy. Tapi damage-nya terlalu sakit karena turret mengenai Versik yang terkena Astral Eco. Jadinya apa hitbox-nya itu terlalu besar dan turret pun bisa menggapai Versik. Masalahnya ketika dari Detonas welcome itu posisi dari pemain Mad Arkehosi kayak yang belum siap untuk membackup deh. Dan gak ada damage tambahan juga kan. Karena malah Domanya yang bisa ngepok ke arah Versiknya. Pas dari XP-nya udah setengah, ternyata dia ketarik sampai ke arah turret. Ya, jadi bisa kayak ditumbangkan. lebih menguntungkan setupnya EVOS Icon malah gitu loh di posisi tadi. Dan, Setuju. Oke, permainan masih di reset ya. Jadi bisa dibilang walaupun Arkehosi mengalami keunggulan turret, tapi ini dia udah mulai terkena Abyssal Trap, penalty zone juga dikeluarkan. Dawn tidak bisa bertahan harusnya karena damage-nya terlalu sakit. Skylar pun datang dengan Spirit of Destruction tadi, namun sepertinya tidak bisa memberikan impact terlalu banyak karena lihat masih mau diganyang. Dari Clay-nya pun harus tumbang begitu saja. Detonas welcome menuju ke arah Brian, di belakang sana ada blasting duet dari Doma. Nembakin ke arah Skylar yang langsung ada efek Flash of the Oasis. Wah itu untung ada shield tambahan tapi Mekits masih mau lebih. Tahunnya memang connect ke arah Finn. Tapi Abyssal Arrow tidak akan ngelok ke arah Skylar dan Skylar. Oh Arki mereka mau coba tabrak balik. Kali ini Finn terlihat di depan mata tapi oke, tidak akan terlalu gegabah. Karena gimana pun ini cukup berani sih dari Arkehosi kalau misalnya mereka mau 2 lawan 4 ya tadi. Dan tadi sayangnya karena Clay nggak punya Purify lagi. Purify-nya udah dipakai pas dia ketangkap sama Abyssal Arrow Ivan. Nah ketika udah dapat informasi nggak ada Purify, Mekits-nya maju kena efek Town dan akhirnya nggak bisa kabur Clay-nya. Gak bisa kabur karena terlalu berbahaya ya Mo ya. Oke, ini harusnya keunggulan yang bisa dimanfaatkan sama Ararki, tapi terlihat Ararki pun masih kesulitan untuk bisa mengkontrol pressure yang mereka miliki harusnya. Malah aku ngeliatnya EVOS Icon yang kayak Kagendra tadi sih. Jadi kayak masih serangan balasan ya kan bolak-balik. Tapi jadi kelihatan gak ada yang bener-bener one sided banget dari sini. Sementara dari Arkehosi, Diversion bakal dibuka. Baru kali ini kayaknya dari versionnya. Ada. Game ada tapi maksudnya yang kelihatan kali ini. Iya, benar. Tapi ini yang lebih sering bareng-bareng lah kalau aku ngeliatnya. Karena kan biasanya Clay bawanya Skylar doang kan. Dan mereka tahu ada Lord, so mereka langsung diversion tadi ke area mid. Karena tidak mau kalah timing dalam mengamankan objektif Lord. Detonas welcome berhasil untuk mencuri satu. Brian mencoba untuk bertahan tapi Brian berhasil untuk di pick off. Doma masuk dengan satu ball blazing duet tapi langsung DMI balik. Sementara Skylar terlalu jauh dari kawan-kawan Arkehosi. Sementara kali ini Mekits bakal coba ditarik dengan satu buah Mixel Expert. Tapi ternyata dari posisi Mekits masih belum bisa di pick off oleh Arkehosi. Dan Jel bakal coba untuk mengejar karena satu pemain di area belakang dan Skylar. Pergerakan yang berani sebenarnya dari Skylar. Karena itu 4 hero Mo. Teman-temannya masih agak jauh di belakang. Spirit of Destruction-nya ternyata di follow up. Sehingga dia versus 4 hero. Dan teman-temannya gak siap follow up. Mungkin dia mau pick off Doma sih. Karena kan tadi Domanya masuk kelihatan tuh udah lumayan kecil juga kan. Dia langsung BMI karena dia tahu BMI cooldown. Tapi kali ini lihat terkena efek knock up. Tapi Versik bakal coba untuk menahan. Tapi Versik apakah bakal tumbang? Sementara Mekits kali ini terkena damage yang begitu perih. Oh, Dawn flicker ke area depan. Gak akan ada flicker untuk Dawn. Sejauh ini EVOS Icon mereka juga gak mau terlalu overcommit. Dan lihat posisi dari Mekits. Ini dia respect banget dengan damage yang dimiliki Arkehosi. Dan bahkan aku ngerasa Versik bisa ditumbangin dengan cukup mudah loh kalau terlalu gegabah. Betul. Makanya di sini dia harus benar-benar menjaga jaraknya. Backup dari teman-temannya juga harus cukup baik. Terutama kan Vin. Dengan Guiding Wind dia bisa ngasih efek heal kan ke arah Versik ya. Jadi ketika Versik di poking dia harus sedikit mundur lagi ke belakang. Nggak boleh overcommit ataupun terlalu extend ya. Untuk nahanin damage di depan sana. Dan tapi lane sebenarnya lumayan cukup rapih untuk kedua sisi dari top dan juga bottom. Ini bisa jadi Lord Dance yang lumayan cukup panjang dari kedua tim. Mengingat efek crowd control mungkin akan di start sama teman-teman dari EVOS Icon. Kalau memang ternyata antara Abyssal Arrow-nya connect atau Ammo Bandit menemukan timing yang tepat. Ya ini yang harus diperhatikan positioning dari Doma juga sih menurut aku. Karena gimana pun damage deal-nya masih dari Doma aja nih.
Dan Skylar Lord, oke. masuk ke belakang, mengincar arah Maykits, tapi ada blasting duet dari Doma. Wind of Nature dari seorang Skylar, ditelan dengan Detona's Welcome. Dilepain Maykits tapi masih mencoba untuk ditolong. Versik terlalu sendirian, bahkan Eva Bandit dan juga Flicker menangkap Skylar tapi gak ada follow up-nya. Dimana Spear of Destruction dilempar tadi menuju ke arah Gerald, dan Brian yang dari Scarlet lebih milih untuk pulang. Wah, itu lagi-lagi seperti yang kita udah bahas ya. Kalau bertemu dengan hero tipikal seperti Novari yang bisa ngepok, Doma juga yang bisa ngepok, efek range yang begitu banyak dari Forsaken, menurut aku Versik harus hati-hati sih. Dan tadi padahal Emo Banditnya dari seorang Brian tuh bagus banget menurut aku. Oke, diversion ke belakang langsung, tapi di follow up dengan ada blasting dua dari Doma, menumbangkan seorang Don yang tidak sempat mengeluarkan penalty zone-nya. Bahkan Vin harus menjaga jaraknya kembali dengan ada guiding wind, dengan darah yang tidak full dan Astral Eco yang connect, ini bakal menjadi kerugian bagi teman-teman RRQ Hoshi. Wah, tapi menurut aku tadi cukup berani sih. Clay, diversion. Bentar, dia diversion dengan posisi ada Brian kan di dalam Rumput. bush. Ya, dan jadi ya Evo Icon udah standby. Kayak oke, kalau diversionnya beneran datang kita langsung perang. Makanya tadi Donnya yang terkena efek crowd control karena lelenya juga connect kan tadi ke Don. Dia langsung Emo Bandit soalnya. Ya. Dia langsung Emo Bandit plus posisinya Doma tuh deket buat ngasih basic attack. Dan sekarang Doma respect dengan satu buah Wind of Nature di tangan dari Doma. Sementara di sisi lain, wah ini Skylar jadi ke arah Rose Gold untuk efek shield tambahan plus adanya satu buah Malefic Roar untuk attack penetration. Dan juga pemain-pemain dari Forsaken kelihatannya mereka jadi lebih gak terburu, bukan mereka yang terburu-buru, ngerti gak sih? Arkeho sih mereka coba untuk bisa kiting tadi di area Lord Dance-nya. Cuma masalahnya karena butuh retribution, ini EVOS Icon bener-bener jaga banget positioning dari seorang Maykits. Meskipun kayak Maykits-nya kelihatan tadi 2-3 kali low ya. Betul. Makanya dengan Lord yang berdatangan di area bawah, bahkan lelenya pun connect lagi ke arah Versik, terlalu gila, bocor. Immortal Versik Doma? pecah, dibales ini pada Versik tumbang, tapi Doma dia juga terlalu di depan sehingga Doma pun langsung menjadi korban. Pertukaran antara Versik dan Doma ini menjadi kerugian untuk EVOS Icon karena lihat mencoba untuk di team fightin lagi dengan diversion. Lelenya connect menuju ke arah Don, tapi gak mau di follow up sama EVOS Icon karena mereka ngerasa gak ada damage dealer lagi. Sampai ini Doma harus belajar masalah positioning sih. Karena dia tumbangnya tuh di momen-momen krusial terus, tau nggak? Kayak tadi dapetin Lord bisa nabrak ke base turret bawah. Masalahnya dia terlalu dekat dengan pemain-pemain Arkehosi lainnya. Dan ingat ini Skylar loh yang ngebawa Moskov. Jadi harusnya damage di arah mid to the late game juga Moskov udah mulai berasa. Apalagi dengan attack speed yang udah dimiliki oleh sekarang Skylar ya. Betul, jadi ya memang pastikan harus ada di belakang teman-temannya semua gitu loh. Sedangkan kalau memang dia mau blasting duet, pastikan resource lawan udah keluar. Itu kan kunci sebenarnya apa ya, untuk bermain cloud. Tapi karena di momen tadi dia ke pick up di bawah, otomatis itu menjadi kerugian. Dan akhirnya nggak ada base turret yang berhasil mereka dapatkan. Padahal mereka dapat Lord Enhance tadi dan Versik udah tumbang duluan. Tapi sekarang Finn, bocor banget damage dari Doma, udah mulai sakit nih. Udah mulai boleh di respect juga sih. Tapi menurut aku Doma ini cuma minusnya satu di positioning aja sih. Sebenarnya dari segi rotasi dan follow up, Doma bagus. Cuma Don bakal coba ditahan. Ingat dia punya penalty zone, tapi apakah waktunya cukup untuk Don ngebuka penalty zone? Tidak cukup karena terlalu banyak efek sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Forsaken. Satu buah Emo Bandit lagi dari Brian yang akan menangkap satu pemain dari RRQ Hoshi. Dan harusnya Lord kedua yang bakal jadi the next objective untuk kedua tim sih. Betul, dan inilah dia ya, the power of Serena Novaria. Karena ketika map control mereka pegang, mereka tuh bisa ngecek rumputnya dengan cukup mudah. Abyssal Trap disebar, Abyssal Arrow dan juga Astral Sphere yang dilemparkan itu juga ngebuka rumput-rumput yang ada. Ini ngebuat RRQ Hoshi jadi kesulitan kalau mau camping. Bahkan Diversion Clay bisa ketahuan juga kalau memang momennya itu pas. Tapi EVOS Icon yang unggul dari segi jumlah, kekurangan Don juga dari RRQ Hoshi, malah ketarik dari segi Vin. Untungnya masih punya Winter Trance tapi blasting duet dari Doma. Di baru Winter Trance lagi di cancel dengan adanya Circling Eagle. Dan Versik yang lagi dan lagi sendirian menahan banyak banget damage. Appraisal Rat menuju ke arah Clay, tapi Clay masih survive, sedangkan Versik tidak bisa bertahan. Sulit sekali, tapi Skylar terjebak. Dari belakang kali ini Brian bakal coba untuk menahan. Jel mencoba untuk membantu, memberikan poke damage, tapi lihat Maykits datang. Oh Don menyelamatkan hidup dari seorang Skylar, tapi ternyata Doma yang lebih siap. Satu buah immortality Doma pecah begitu saja, tapi lihat backup dari pemain-pemain di Forsaken membuat Doma tidak mampu untuk di pick off. Clay bakal coba ditangkap dan itu dia menyisakan Finn sendirian
saja RRQ Hoshi. What happened? Padahal mereka yang hampir aja menurut aku bisa memegang Wipeout. temporally, tapi ternyata ini jadi teamfight yang mahal untuk RRQ Hoshi dan Wipeout. Didapatkan Evo Second, mereka nggak butuh Lord, mereka hanya akan menggiring minion masuk ke area base dari RRQ Hoshi. Ini RRQ Hoshi yang kita kenal. Karena Evo Second, apa ya bisa dibilang, Mereka yang lebih mereka tidak kelihatan sempurna, Mo. Evo Second-nya nggak sempurna. celahnya banyak. Celahnya banyak, tapi celah RRQ jauh lebih banyak lagi, Momo-chan. Dan